Diam-diam, ada bara dalam tubuh KPK yang siap berkobar kapan saja. Kehadiran Aris Budiman selaku Direktur Penyidikan KPK di gedung parlemen benar-benar mengejutkan. Ada yang terbelalak, meski ada pula yang tergelak saat friksi internal KPK menyeruak. Ya kan? Bapak bisa sebut nggak siapa penyidik itu, Pak? Penyidik senior nggak itu, Pak? Iya, penyidik senior di KPK. Namanya Novel Baswedan? Iya. Perwira tinggi Polri yang bergabung dalam Komisi Anti Korupsi sejak 2015 ini seolah melawan titah pimpinan lembaga anti rasuah yang memutuskan apa dari undangan Pansus KPK. Yang bersangkutan kan kemudian menyatakan bahwa baru kali ini di dalam masa karier saya dalam tanda kutip mungkin tidak patuh dengan pimpinan. Di mana tempat Anda bekerja tidak ada friksi. Jadi kalau saya yang namanya friksi itu ya wajar aja. Bahwa itu mempengaruhi keputusan pimpinan ya nggak pernah terjadi. Bukan cuma membantah suap sebesar 2 miliar rupiah terkait skandal mega korupsi IKTP, Aris juga berkeluh kesah soal langkahnya yang seolah tersandra sejawatnya sendiri di KPK. Saya diserang lagi dan dipermalukan luar biasa yang menurut saya tidak pernah saya lakukan. Kenapa saya beranggapan bahwa itu disengaja kan untuk mendiskreditkan saya? Dia yang memilih yang mana, yang independen, biar tahu yang mana sebenarnya yang independen. Nah, seperti itu kata-kata itu yang menjurus kepada menuduh saya langsung, karena dia tahu betul di situ saya ada. Pria 52 tahun ini pun melaporkan Novel Baswedan dengan pasal ITE, penghinaan, serta pencemaran nama baik. Menurut Aris, Novel menyebarkan surat elektronik perihal ketidakbecusannya sebagai pimpinan penyidik pada 14 Februari 2017. Intinya bahwa dari surat itu, media email itu, menyatakan bahwa direktur penyidik KPK diragukan integritasnya sebagai direktur. Yang kedua adalah bahwa direktur penyidikan KPK adalah direktur yang terburuk, yang
jiwaku. Cinta kita biarkan damai menyapa jiwa, biarkan cinta satukan semua. Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Babak Baru DPR KPK, Novel versus Aris. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini dalam acara Indonesia Lawyers Club dengan episode Babak Baru DPR KPK, Novel versus Aris. Sebelumnya aplaus dulu untuk Inka Kristi dengan lagunya Jangan Ada Lagi Angkara. Tidak ada angkara. Jangan ada angkara. Dan lagu ini dipopulerkan oleh Niki Astria. Saya merasa lebih enak judulnya Jangan Lagi Ada Angkara. Betul sekali. Daripada Jangan Ada Angkara. Damai-damai saja ya Pak ya. Damai-damai saja. Dan damai itu yang tidak terjadi pekan-pekan ini. Tiba-tiba kita dikagetkan karena pertama kali mungkin Direktur Penyidikan KPK datang ke DPR dan membuka apa yang terjadi di internal KPK. Brigjen Aris Budiman datang ke Pansus dan mengatakan bahwa dia merasa terhina oleh email yang dikirim oleh salah satu penyidik KPK, yaitu Novel Baswedan yang sekarang masih dirawat di Singapura. Dia merasa terhina karena dalam email itu dikatakan bahwa Aris itu tidak perform dan diragukan integritasnya, bahkan diduga oleh Novel menerima uang 2 miliar dalam kasus IKTP yang dengan tersangka atau saksi ketika itu Miriam.
dari Komisi 3. Pengaduan Aris atau pernyataan Aris ini tidak hanya sekedar di situ, tapi Aris juga datang ke Polda Metro Jaya mengadukan novel dalam kasus pencemaran nama baik. Dan dari pihak KPK merasa bahwa Aris telah melanggar etika mereka, yaitu datang ke DPR tanpa izin dari komisioner atau atasan di KPK. Dan karena itu mereka tidak bisa menerima apa yang dilakukan Aris tersebut. Dan yang menarik lagi bahwa di Polda ternyata perkara itu telah naik ke tingkat penyidikan, dan tentu saja kalau naik ke penyidikan bisa bergulir sampai ke kejaksaan dan pengadilan. Kita ingin tahu lebih lanjut dari Polda Metro Jaya. Di sini udah ada Kombes Pol Argo Yuwono. Mungkin bisa menjelaskan hasil dari penyidikannya. Selamat malam Bang Karni ya. Ya, jadi malam. Ingin saya menyampaikan beberapa informasi yang sudah polisi lakukan, terutama dari Polda Metro Jaya, dan polisi ada kewenangan untuk menerima suatu laporan masyarakat. Jadi awalnya bahwa tanggal 13 Agustus Pak Aris Budiman ini membuat surat pengaduan, ya, surat pengaduan resmi ya kepada Polda Metro Jaya. Jadi dengan adanya surat pengaduan itu tentunya dari penyidik melakukan langkah-langkah penyelidikan ya. Dan langkah penyelidikan itu mencari klarifikasi atau memulai klarifikasi kepada saksi-saksi yang berkaitan dengan laporan tersebut. Jadi setelah tanggal 13 Agustus menerima surat pengaduan, tanggal 14 Agustus kemudian kita melengkapi administrasi penyidikan. Tentunya kita ada kemudian kita mencari klarifikasi kepada saksi-saksi ya. Ada 3 saksi yang sudah kita tanyakan, dan kemudian dengan pelapor itu sendiri. Jadi setelah dari tanggal 13, 14 kemudian kita klarifikasi, tanggal 21 Agustus kita melakukan gelar perkara. Artinya dari klarifikasi itu apakah itu aduan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi dari hasil gelar perkara itu ditentukan bahwa pengaduan itu memenuhi unsur tindak pidana sehingga dinaikkan menjadi tingkat penyidikan ya. Tanggal 21 Agustus itu ditingkat jadi penyidikan ya. Kemudian setelah itu kemudian kan melengkapi ya. Tentunya melengkapi yang terjadi penyidikan seperti Springas, kemudian ada Sprindik. Dan pada tanggal 21 Agustus itu juga penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan surat dimulainya penyidikan ya, SPDP. Ada di Kejaksaan Tinggi DKI, kemudian ke pelapor dan kepada terlapor. Sudah kita layangkan surat SPDP tersebut untuk mengetahui bahwa laporan daripada Pak Aris ini sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Tentunya kemudian pada tanggal 31 Agustus kemarin dari penyidik Polda Metro Jaya sudah mengirimkan panggilan kepada Pak Aris Budiman dan sudah memeriksa yang bersangkutan. Artinya bahwa penyidik ingin mengetahui apa yang dilaporkan. Dari hasil pemeriksaan itu dalam bentuk BAP, dalam berita acara pemeriksaan, bahwa dengan adanya email yang dikirim ya oleh saudara Novel Baswedan ke Pak Aris Budiman yang kemudian di CC ya atau dikirim ke beberapa orang di sana ya, beberapa orang. Tentunya Pak Aris Budiman ini merasa namanya dicemarkan di situ ya, di situ. Jadi setelah tembusan itu sudah dikirim beberapa pihak, kemudian konten yang ditulis di email itu ya menurut pelapor itu menyinggung perasaannya dan mencemarkan. Dan konten itu menurut pelapor, yaitu pelapor disebut sebagai direktur yang terburuk di sepanjang adanya KPK. Itu yang pertama. Yang kedua juga
pelapor disebut orang yang tidak mempunyai integritas di situ. Ya, sehingga pelapor tidak terima itu. Dan juga kemarin tanggal 4 September 2017 penyidik Polda Metro Jaya juga memeriksa saksi ya. Saksi itu sudah kita periksa dan tentunya nanti ke depan juga akan kita lanjutkan pemeriksaan saksi-saksi yang lain. Jadi saksi kemarin adalah mantan penyidik KPK atau mantan pegawai KPK yang saat kejadian tanggal 14 Februari yang bersangkutan itu masih sebagai pegawai KPK dan kemudian pada bulan Juli yang bersangkutan sudah dikembalikan kepada kepolisian karena sudah habis masa tugasnya di situ. Jadi dia sudah mengetahui dan dia sudah kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dan kemudian juga untuk pelapor ini melaporkan kepada terlapor itu adalah tentang pencemaran nama baik melalui media elektronika yang sesuai dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 2008 tentang ITE. Selain itu juga kita kenakan juga pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Demikian perkembangan Bang Karni. Ya, tapi ada yang merasa bahwa respon dari cepat sekali dari Polda Metro Jaya terhadap pengaduan ini. Bahkan ada yang bilang 1 hari setelah dilaporkan udah naik ke tingkat penyidikan. Jadi tadi saya jelaskan tanggal 13 Agustus ya, ya kalau dari uraian tadi 13 sampai betul, 21. 12 itu. Tapi 13 sampai 21 juga mungkin untuk perkara penghinaan juga termasuk cepat loh. Saya rasa itu hal yang biasa ya. Kita udah ada barang bukti, ada keterangan saksi kan semua ada. Dengan 2 alat bukti yang cukup kita bisa. Itu setelah kita gelarkan, hasil dari gelar perkara sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa yang laporan tersebut adalah merupakan tindak pidana. Sehingga bisa kita naikkan statusnya menjadi tingkat penyidikan. Baik, kejadian email itu sendiri kapan? Dikirim tanggal 14 Februari 2017. Februari 2017 ya, 14 Februari. Kenapa kok baru sekarang Saudara Aris melapor ke Polda bahwa dia dihina, bukan dari dulu? Tentunya pelapor kan mempunyai pertimbangan tersendiri ya. Yang terpenting bahwa kita sebagai kepolisian ya ada pelaporan kita terima, kita tindak lanjuti sesuai dengan SOP baku yang sudah kita punya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan itu. Bukan, penyidik di Polda tidak menanyakan kenapa belakangan baru keingat melapor. Saya rasa Pak Aris sendiri pun mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri Pak ya. Jadi mungkin kenapa baru kemarin dilaporkan ya. Tetapi yang terpenting bahwa Pak Aris mempunyai sesuatu hal yang mungkin dirasa tidak baik kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian di situ. Digali nggak oleh penyidik apa yang terjadi sesungguhnya di balik ini? Ini kan peristiwa yang langka sekali, belum pernah terjadi di Direktur Penyidik KPK terpaksa melaporkan seorang penyidik yang notabene anak buah dia sendiri di KPK ke instansi lain dalam hal ini. Semuanya yang berkaitan dengan kasus tersebut pasti kita tanyakan Bang Karni ya. Tapi yang secara substansi, secara untuk dari hasil penyidikan mungkin saya tidak bisa menyampaikan di sini. Demikian. Baik, Pak Argo, pemirsa, pengaduan dari Saudara Aris ini segera mengingatkan kita tentang konflik yang sudah menaun sebenarnya terjadi antara kepolisian dan KPK. Mungkin masih basah dalam ingatan kita bagaimana berapa tahun yang lalu ada penangkapan terhadap ataupun penggerebekan terhadap Korlantas Mabes Polri oleh KPK yang ditangani juga oleh Novel Baswedan. Dan waktu itu sungguh mengagetkan karena Novel juga adalah ketika itu masih aktif di kepolisian. Dan ini berbuntut panjang ketika dari Mabes Polri waktu itu tidak mengirim lagi tenaga-tenaga
baru untuk KPK dalam penyidikan, dan akibatnya dari pihak KPK pun terjadi perlawanan. Novel sendiri yang akhirnya mundur dari kepolisian justru aktif untuk terbentuknya penyidik independen, dan kemudian tampaknya ada semacam penolakan dari KPK, dari penyidik KPK untuk menerima lagi penyidik-penyidik dari kepolisian. Ketika itulah saudara Novel dimutasikan ke, saudara Aris dimutasikan ke KPK, dan bisa dimaklumi bahwa saudara Aris tidak mendapat sambutan yang menggembirakan untuk menjadi pimpinan atau direktur penyidikan KPK. Dan menurut analisa banyak orang, inilah bibit terjadinya konflik yang terjadi belakangan ini. Pemirsa, kekuasaan itu tidak pernah mengkorup manusia. Manusialah yang selalu mengkorup kekuasaan, kata William Jadis, penulis Amerika. Kita rehat sejenak.